Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wassalam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah ay rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari anhu daripada Abu Hurairah. Man qama Ramadanan ay ahya layalihi bil ibadah. Barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ay ahya layalihi maksudnya adalah menghidup-hidupkan malam-malamnya bulan suci Ramadan bil ibadah dengan ibadah-ibadah ghairi Lailatul Qadar, selainnya malam Lailatul Qadar. Maknahu atau maknanya is ada mendatangkan siapa orang at-tarawih pada sholat tarawih fihi di dalam bulan suci Ramadan imanan didasari karena iman. Tasdikon artinya adalah membenarkan bisawabihi dengan pahalanya qiyamul Ramadan, wahtisaban dan ikhlas. Ihtisaban ay ikhlason, artinya ikhlas di dalam mendirikan itu tadi qiyam, tasdik alal haliyah au ala annahuma maf'ulani, maka ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa taqaddama yang telah lalu apa ma min dhanbi dari dosa-dosa man. Ini pentingnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita mau mendirikan ini sandarannya apa? Pakai itu meja kecil enggak apa-apa. Artinya adalah yang mau mendirikan amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan khusus tanpa Lailatul Qadar, apalagi kalau di dalam Lailatul Qadar. Nah, yang lain saja itu sudah sangat istimewa itu. Yang lain saja sudah sangat istimewa, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini yang terpenting, dosa-dosa kita. Perhatikan, dosanya manusia itu punya dosa. Itu jangan sampai kita punya pikiran itu yang perlu kita taubat itu hanya dosa karena lahiriah kita. Tidak. Dosa kita itu macam dua. Dosa kita itu ada dua, dosa lahiriah, dosa batiniah kita. Dosa lahiriah kita adalah umpamanya ada seseorang mencuri, itu dosa. Ada orang memukul orang, ya itu dosa. Ada orang membunuh orang, dosa. Ada orang berjudi, dosa. Ada orang meninggalin sholat yang wajib ya baginya, yang diwajibkan kecuali dalam keadaan halangan, maka itu dosa. Ini dosa-dosa yang semacam ini perlu diwaspadai. Ada santri gosok sendal, dosa apa tidak? Ini amalan sunnah atau amalan apa itu? Amalan sunnah atau amalan apa itu haram? Nah, jangan sunnahnya santri gosok sendal. Ya. Paham itu ya? Gosok sendal ini haram. Paham ya? Ini perlu taubat. Taubat secara lahiriah. Ada taubat yang secara batiniah kita. Batiniah kita itu kadangkala ada dosa-dosa. Iri hati, dengki, benci sama orang, benci sama ulama, benci sama habaib, benci sama orang soleh, benci sama orang muslim, meremehkan sama muslim, meremehkan sama manusia,
itu tidak boleh. Ya, ini termasuk dosa-dosa. Riya, ujub, ini tidak boleh. Ini yang perlu taubat. Jadi taubat kita itu ada dua macam. Taubat secara lahiriah, taubat secara batinah. Ini yang perlu harus dilakukan. Taubat secara lahiriah yaitu tadi kita harus taubat dan nasuha. Batiniah kita juga harus bertobat. Tingkatan yang lebih istimewa lagi adalah tingkatan para anbiya wal mursalin wal auliya wassalihin. Jadi tingkat para wali-wali, tingkatnya para nabi-nabi, yaitu dirinya juga merasa dosa. Dirinya menganggap dirinya dosa kalau satu saat saja dia melalaikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu saat saja tidak mau berzikir kepada Allah, menganggap dirinya dosa. Apalagi puasa di siang hari, dirinya kok lalai untuk berzikir kepada Allah, hatinya itu selalu untuk berzikir kepada Allah. Kok lalai, maka itu dikatakan dirinya sudah berdosa. Ini tingkatan orang yang sangat istimewa lagi. Nah ini makanya pentingnya beristighfar terus menerus. Jadi beristighfar, masa saya perlu beristighfar? Saya kayaknya tidak pernah ninggalin sholat deh. Saya tidak pernah judi deh. Saya tidak pernah mukul orang deh. Saya tidak pernah zina deh. Umpamanya, bukan masalah ini. Hati kamu pernah tidak? Hati kamu itu pernah tidak kamu sombong, niat ngancam orang, niat ini yang harus dibersihkan. Ini yang harus dibersihkan. Hati kamu itu yang harus dibersihkan. Hati kita ini harus dalam Al-Quran, illa man atahullah biqalbin. Nanti di akhirat yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang datang illa man atahullah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Berarti kan di sini ini bukan orang yang datang kepada Allah dengan gagah perkasa, tidak. Ya, yang akan masuk surga datang kepada Allah nanti di akhirat diterima oleh Allah itu bukan orang yang tampan, bukan. Yang atahullah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Maka oleh karena itu ini agama ini yang paling utama. Titik berat yang paling utama itu kita ini harus belajar memperbaiki diri secara lahiriah, kita harus kita baiki, secara batiniah kita juga harus diperbaiki. Maka oleh karena itu pentingnya ya. Nah, dalam hal ini penting kita ini perlu harus belajar namanya ilmu tasawuf. Jadi kita ini makanya di dalam Islam, di dalam pondok pesantren kita itu diajari ilmu dua macam, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ilmu syariat itu adalah ilmu bagaimana kita mengerti ilmu-ilmunya secara lahiriah kita, toharoh, sholat, benar, dan sebagainya. Ini syariat. Nah kita juga harus perlu belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang membicarakan tentang hati, tentang penyakit-penyakit hati, bagaimana menjaga hati kita. Itu namanya ilmu Maka oleh karena itu mengatakan man tafaqqaha walam tatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa belajar fikih saja, tanpa mau belajar ilmu tasawuf, maka orang itu masih fasik. Jadi kalau kamu belajar apa di pondok? Saya belajar Sulam Taufik, saya belajar Fathul Qorib, saya belajar Fathul Mu'in, saya belajar Fathul Wahab dan sebagainya. Itu namanya ilmu syariat. Paham? Itu ilmu syariat. Kita harus meningkatkan namanya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ya seperti kita belajar Ihya Ulumuddin, kita belajar ilmu hikam, ya. Paham ya? Seperti hikam itu adalah kita bicara tentang hati. Wakala ini adalah Imam Ghazali. Malam yataghalghal fi hadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa la ta'lam. Barang siapa tidak mau menyelam pada ini ilmu, maksudnya ilmu tasawuf,
Barang siapa seseorang tidak mau belajar, tidak mau menyelam pada ilmu tasawuf ini, maka mata musirran 'alal kabair, maka orang itu mati dalam keadaan mati dalam menanggung dosa besar, wa huwa la ya'lam, sementara dirinya tidak mengetahui, merasa bahwa dirinya sudah hebat, tapi dia tidak pernah belajar tasawuf. Maka orang ini dikatakan bisa jadi dirinya masih mati dalam keadaan punya dosa besar. Hati-hati. Sholatnya kamu rajin, jamaah rajin, ilmu tata caranya sholat benar, tahu, tapi tidak pernah ilmu tasawuf, berarti belum pernah tahu tata caranya ilmu batin, ilmu hati. Maka boleh jadi dirinya masih terkena penyakit dosa-dosa besar. Hati-hati kalau ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Orang belajar syariat itu kadang-kadang masih kaku, haram, dosa besar, segala macam. Kalau sudah besar, halal darahnya, itu orang ahli neraka. Hati-hati, dia sudah menjustis kepada orang-orang muslim yang lain dengan hukum-hukum seperti itu. Penyakit-penyakit ini penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit hati yang gampang menjustis, menghukumi sama muslim dengan hukum-hukum yang masya Allah luar biasa. Ini kita harus belajar ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf itu memperbaiki hati. Kalau kita lihat perjuangan para ulama-ulama yang bisa menjadikan diterima oleh banyak orang, itu adalah ulama-ulama yang tentang tasawufnya itu luar biasa. Ayo sekarang kita lihat Wali Songo yang ada di Jawa itu, Wali Songo yang ada di Jawa. Itu kalau dari sistematis bicara mungkin pinteran orang-orang sekarang. Sekarang ini ada yang profesor, ada doktor, macam-macam gelarnya, tapi tidak mampu menyentuh ucapan-ucapannya kepada hati-hatinya orang, sehingga banyak orang mendapatkan hidayah. Mana sekarang? Tapi ulama Wali Songo yang hanya sedikit itu dengan luar biasa, hatinya yang luar biasa, hatinya yang hidup, hatinya yang terang benderang, bisa menjadikan sebab hati yang lain bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah kecemerlangan rohaniahnya itu. Sekarang enggak, kadang-kadang penceramah itu pandai di otak saja, otaknya tapi hatinya itu rapuh, hatinya masih gelap gulita, hatinya masih semaput, hatinya masih mati. Bagaimana bisa mengajak hati orang lain? Bagaimana bisa menjadikan sebab terangnya orang lain? Lawang senternya itu masih gelap, iya. Senternya itu baterainya sudah soak semuanya. Paham? Senternya hati itu soak semua, menjadikan sebab hati yang lain bisa terang apa tidak? Tidak bisa, hatinya gelap. Maka oleh karena itu para penceramah itu, para dai-dai itu yang paling utama harus dua-duanya berjalan. Ilmu syariatnya kita belajar, ilmu hatinya juga kita belajar. Dua-dua hal ini harus berkeseimbangan, bersinergi, berkeseimbangan. Paham apa paham? Malam yakun lahun nasibu minal qaum, barang siapa malam yakun lahun nasibu min ilmil qaum, barang siapa kok tidak diberikan anugerah dirinya mendapatkan bagian daripada ilmunya para kaum ulama-ulama tasawuf ini, yukhafu alaihi su'ul khatimah, maka sangat dikhawatirkan dirinya mati dalam keadaan su'ul, naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Maka oleh karena itu diantaranya cara untuk memperbaiki kita ini, sambut Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Ayo memperbanyak ibadah di malam hari Ramadan. Ojo nonton HP ae, ojo ngorok wae. Kalau perlu malam harinya itu sedikit tidurnya untuk ibadah. Habis taraweh, taraweh itu kan di sini diantara mangkomal itu adalah taraweh. Taraweh maksudnya taraweh, beberapa istirahat. Jadi kalau kamu mau sholat yang benar itu, kalau kamu sholat ya Ramadan, sholat taraweh, ini namanya sholat taraweh itu zaman Rasulullah tidak dikenal. Zaman Rasulullah itu tidak dikenal sholat taraweh.
yang ada qiyamul lail. Namanya apa? Qiyamul lail. Jadi kalau kamu sholat ya, usolli sunnatan apa? Qiyamul lail. Usolli sunnatan itu aja. Enggak usah usolli sunat taraweh. Kalau kamu sholatnya 8. Kalau kamu sholatnya 8 itu kamu enggak benar itu kalau mengucapkan salat taraweh. Namanya tarawihun itu artinya adalah beberapa istirahatan. Yang dinamakan sholat taraweh itu tidak pernah dilakukan 30 hari oleh Rasulullah. Tidak pula pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, tidak pernah. Yang ada sholat taraweh itu berjamaah 30 hari adalah masa siapa itu? Umar bin Khattab. Itu baru ada taraweh yang dilaksanakan 30 hari. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Setiap 4 rakaat istirahat. Makanya dinamakan sholat tarawih itu sholat yang ada beberapa istirahatannya. 4 rakaat 2 salam itu kemudian tawaf keliling Ka'bah. 4 rakaat tawaf keliling Ka'bah. 4 rakaat tawaf keliling. Kalau 20 berarti 5 kali istirahatan. Berarti 5 kali tawaf keliling Ka'bah. Paham? Baru kemudian ditutup dengan witir. Baru ditutup dengan witir. Itu kalau Masya Allah. Makanya para imam-imam terdahulu itu Masya Allah luar biasa menghafalkan, membaca Al-Quran itu luar biasa. Salah satu yang paling terkenal istimewa itu siapa? Ibnu Umar. Dalam Azkar Nawawi, Ibnu Umar itu punya hafalan menghatamkan Al-Quran setiap sehari semalam dalam Ramadan. Dalam Ramadan itu 8 kali hataman sehari semalam. Berapa kali? 8. Ada yang tabiin, ada yang setiap hari 3 kali hataman. Para imam mazhab, Imam Syafi'i, para imam mazhab itu masyhurnya adalah 61 kali. 60 itu setiap siang 1 kali hatam, setiap malam 1 kali hatam, taraweh 1 kali hatam di dalam sholat tarawehnya. Jadi sholat taraweh itu pakai hatam setiap taraweh itu pakai 1 juz. Berarti nanti hatam selama 30 hari berarti hatam 31 kali berarti 60 kali 1 61 kali hatam Al-Quran. Santri di sini berapa kali hatam Al-Quran selama Ramadan? Ini anak-anak yang di sini ini yang tidak pulang itu kemarin berapa? 1 hari sudah hatam ya? 1 atau 2 hari? Berapa kemarin? 2 hari atau 1 hari? 1 hari hatam 30 juz. Ini yang pulang hatam apa enggak atau main HP terus? Masya Allah. Ini Nurul Anwar hatam 30 juz dalam 1 hari kemarin. Lumayan, alhamdulillah. Jadi kalau mau kamu sholat tarawih caranya. Jadi kalau kamu itu sholat tarawih itu ya, kalau bisa ini teknik yang itu saya lakukan. Saya barusan dengan Rijal itu sholat. Kalau saya sholat keluar itu orang lagi begitu selesai sholat ba'diyah, sholat isya langsung ba'diyah, langsung kita mulai sholat tarawih. Jadi orang nanti sholat ba'diyah, orang bikin pengumuman, kita sholat saja dapat 11 rakaat. Nanti mengikuti dengan mereka 4 rakaat, jadi totalnya 20 rakaat. Jadi ini teknik mau menjalankan sholat. Daripada kamu nunggu-nunggu cerita-cerita pengumuman-pengumuman, sholat aja. Enak sholat saja, sholat 11 rakaat, nanti sholat bersama imam 8 rakaat. Itu tekniknya. Daripada kalau kamu nunggu kamu lama, jenuh, itu sudah capek, kamu nanti kalau pulang capek, kau nambah lagi. Yang enak kamu sholat aja sebelum mereka sholat tarawih, kita sholat sendiri, sholat tarawih. Kalau saya ada teman, sholat sendiri. Jadi sama tadi kalau ada santri, kalau saya keluar caranya gitu. Jadi caranya selesai sholat langsung sholat. Nanti begitu kita tetap menjalankan sholat 20 Kenapa kita perlu berupaya memperbanyak ibadah ini? Karena apa? Ini hadisnya jelas,
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya orang itu, ya, dosa-dosa yang telah lalu. Keistimewaannya banyak. Ini diantaranya adalah ini Ibnu Abbas dari Nabi alaihi salatu wasalam, anna qala idza kana awwal yaumin Ramadan habbat ar-rihu min tahtil ars. Ketika awal bulan suci Ramadan, maka akan meniuplah angin di bawahnya arsy, qalulah al-masirah. Wa taraqqa syaril jannah, dan bergerak-geraklah pohon-pohon surga itu. Fa yasma'u min dalika, maka terdengar daripada itu soda, ada suara gembrengeng atau ada suara gemuruh, lam yusma' as-sami'un ahsan, tapi suara yang sangat indah, suara yang sangat indah. Fatandurul hurul ain, maka melihatlah apa para bidadari-bidadari ila dalika, pada itu suara-suara apa itu, ini suara-suara apa ini, para bidadari-bidadari itu melihatnya. Waqulu Allah majal, terus kemudian para bidadari itu, Allah majalana fi hadza syar'i ibadika azwajan, ya Allah, bidadari itu berdoa, bidadari itu berdoa, ya Allah, anugerahkan aku suami-suami, ya, anugerahkan aku, berikan aku ya Allah suami-suami, daripada ijalha fi hadza syar, dari bulan ini, min ibadika, dari hambamu, azwajan, fama min abdin shoma Ramadan illa zawja, maka tidak ada dari orang yang mau berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini yang ikhlas karena Allah, maka akan disiapkan baginya bidadari-bidadari dari surga. Amin Allahumma amin. Bidadari surga itu enak, nggak usah perlu kamu kalau bisa masuk surga. Kalau kamu punya istri di dunia ini repot urusannya, kadang-kadang cerewet ya. Ya, punya istri cerewet teman, enak apa tidak? Wah, istri kalau terlalu cerewet itu repot. Istri kalau terlalu cerewet itu repot hidup kamu, sengsara hidup kamu, betul? Wa fi qissatin, ada sebuah cerita, itu suami istri yang istrinya cerewet luar biasa, gegeran terus, lagi di sawah, lagi di kebun, geger terus, cerewet terus, ngomel terus sama suaminya. Terus kemudian karena itu dekat dengan sumur, tapi sumurnya nggak terlalu dalam, karena cerewet, maka istrinya didorong sama suaminya masuk ke sumur nggak terlalu dalam itu maksudnya ya. Begitu didiamkan terus, biarkan, biar tidak dengar, artinya suaminya nggak dengar suara cerewetan istrinya itu. Langsung suaminya agak jauh. Terus lama-lama, aduh kasihan, mau diambil ke situ. Mau ambil di situ, ternyata ada di situ, mau ada hantu. Ternyata di sumur itu ada hantunya. Hantunya pada kabur. Loh, kenapa kamu kabur? Ini hantunya kelihatan sama suaminya. Aduh, saya tidak tahan. Di dalam sana itu ada orang cerewetnya luar biasa. Di dalam sana ada orang cerewetnya luar. Masya Allah. Maka caranya supaya rumah kamu hantunya kabur adalah apa? Cari istri yang cerewet. Karena hantu takut sama orang cerewet. Yang cerewet itu perempuan itu wajar. Kalau laki-laki yang cerewet itu naudzubillah, summa naudzubillah. Oh, bidadari, masya Allah. Jadi orang-orang yang puasa bulan suci Ramadan disiapkan oleh Allah bidadari dari surga. Terus kemudian ini tilkal khur minal khimah, dalam Al-Quran diterangkan shoma Ramadan ila zawajah min tilkal khur minal khimah, kama qala ta'ala khurum maqsuratum fil khiyam wa ala kulli khawra, dan setiap bidadari itu ada 70 apa itu perhiasan-perhiasannya yang laisat lahum ala launin wahid, warnanya itu macam-macam. Wali kulli imratin serir, dan setiap perempuan bidadari itu ada apa itu permadani, apa itu tempat-tempat tidur min yakut khamra, daripada permata yang merah, mansuj yang diteretesi min bidurri dengan intan. Wala kulli sarin sab'una firas, masya Allah, wa sab'una maidah wa min alwani ta'am hadha liman shoma Ramadan. Masya Allah, itu persiapan orang-orang yang Ramadan
puasa Ramadan, makanya dengan puasa, dengan menahan haus dan lapar disiapkan oleh Allah dengan luar biasa. Bahkan bidadari-bidadari disiapkan bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan ini karena Allah. Qala Allah Ta'ala li Musa, maka oleh karena itu Allah dalam hadits qudsi, inni a'taitu ummata Muhammad nurain, saya memberikan kepada umatnya Muhammad itu dua cahaya, kaila yadurruhum dzulmatan, agar supaya tidak masuk dalam dua kegelapan. Faqala Musa, man nurain ya Rabb, apa dua cahaya itu ya Rabb? Wa ma dzulmatan ya Rabb, apa dua kegelapan itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu dua cahaya itu adalah nurnya Ramadan, nurnya Al-Quran. Dan apa dua kegelapan itu ya Rabb? Qala apa itu? Qala Allah Ta'ala zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi kalau kamu ingin selamat dari gelapnya kuburan dan gelapnya di hari kiamat, maka kamu harus menggapai dua cahaya. Cahaya apa itu? Nurul Ramadan wa nurnya Ramadan dan nurnya Al-Quran. Ini kamu harus raih. Kamu nanti di kuburan ada listriknya apa enggak? Di dalam kuburan itu ada listriknya apa tidak? Kamu akan punya listrik yang istimewa kalau kamu bisa menggapai dua cahaya ini. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Ini dua yang tidak bisa dilepaskan. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Puasa Ramadan harus sah. Terus kemudian harus ada rajin membaca Al-Quran. Karena pedoman hidup kita itu Al-Quran. Kita akan mati nanti. Wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Apa pedoman hidupmu? Jangan sampai karena kamu lebih banyak membaca Al-Quran, jawabnya bukan Al-Quran. Wa ma imamuka, mau jawabnya Al-Quran. Di dunia pokoknya saya mau menjawab Al-Quran lah. Tapi karena kamu lebih banyak membaca Al-Cepos, Al-Majallah, Al-Quran, maka jawabnya mau jawab Al-Quran jadi Al-Cepos. Kepruk ndasmu hancur lebur jadi hancur berkeping ke. Masya Allah. Kamu mau jawab Al-Quran, mau jawab sahabat pokoknya. Ini kan suatu ujian yang boleh dibuka. Ini rahasia tapi sudah dibuka dulu. Beda kalau ujian kamu di situ ya, ujian rahasia. Ini enggak, walaupun sudah dibuka, pokoknya kamu nanti kalau dijawab apa pedoman Al-Quran. Tapi hidup ini proses. Hidup kamu itu, kamu yang sering kau baca adalah Al-Facebook. Kau baca, pokoknya nanti saya jawab Al-Quran. Mau jawab Al-Quran, amaimuka Al-Facebook, Twitter, apa namanya? Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ayo apa ini? Perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran harus kita hatamkan. Ya, Al-Quran harus dihatamkan. Kalau di Habib di Jakarta itu santri tidak boleh pulang kalau selama Ramadan tidak hatam minimal 3 kali dalam hatam Al-Quran. Kalau Nurul Anwar berapa kali mintanya? Hah? Berapa kali hatam? Boleh pulang? Berapa kali? Ayo. Berapa kali? Ucuk satu. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.